Halo teman-teman semuanya, selamat datang di video pembelajaran. Kali ini kita akan membahas tentang asma, salah satu penyakit yang banyak ditemui namun masih banyak disalahpahami. Dok, sebenarnya asma itu apa sih? Jadi, asma itu merupakan inflamasi kronis saluran nafas yang berhubungan dengan hiperresponsif seseorang, di mana respon pemicunya itu dapat berupa alergen, debu, dan olahraga. Nah, pada peradangan kronis yang terjadi pada saluran bernafas ini terjadi akibat dari pejanaan atau virus yang masuk ke saluran pernafasan, sehingga ketika virus atau pejanaan itu masuk akan mengakibatkan dinding bronkus itu menebal yang disertai dengan mukus yang berlebihan. Nah, ketika mukus berlebihan itu dan bronkus menebal itu mengakibatkan penyempitan saluran nafas, sehingga pada orang atau pasien yang terkena inflamasi kronis ini akan sulit bernafas. Ketika bronkus ini mengalami infeksi atau tanda-tanda inflamasi akibat dari pejanaan, akan terjadi beberapa tanda, yaitu terjadinya spasme pada otot polos bronkus yang disertai dengan lendir, sehingga saluran nafas ini akan menyempit dan tersumbat. Ketika saluran nafas ini menyempit dan tersumbat, akan terjadi sulit dalam bernafas. Kenapa asma bisa terjadi, Dok? Asma dapat terpicu akibat faktor genetik maupun faktor lingkungan, di mana serangan asma ini dapat memicu reaksi inflamasi yang bersifat akut. Akan tetapi reaksi ini akan terus berlanjut sampai bisa bersifat kronik, di mana terjadinya infiltrasi sel-sel inflamasi dalam jumlah besar yang menempel ke dinding dan lumen bronkus, di mana sel plasma akan memproduksi antibodi IgE sebagai respon terhadap alergennya. IgE ini kemudian akan menempel pada reseptor FcRI di permukaan sel mas. Ketika alergen masuk ke dalam tubuh, ia akan mengikat IgE yang ada di permukaan sel mas tadi, sehingga memicu yang kita sebut dengan degranulasi sel mas, yaitu terjadinya pelepasan mediator inflamasi yang mengakibatkan hiperaktivitas bronkus yang melalui 3 hal: bronkokonstriksi, edema, serta hipersekresi mukus. Jadi kalau saya sering batuk malam hari, itu bisa jadi gejala juga, Dok? Bisa jadi, apalagi kalau mempunyai riwayat keluarga dan riwayat asma. Nah, untuk gejala tiap orang itu berbeda-beda, seperti gejala klasik, pola gejala, dan riwayat penyakit atopik. Untuk gejala klasiknya itu sendiri berupa mengi, batuk, dada terasa berat, dan sesak. Untuk pola gejalanya itu sendiri dapat berulang dan dapat memburuk di malam hari, bahkan jika terpapar alergi maupun iritan. Untuk riwayat penyakit atopik dapat terjadi pada keluarga maupun pada diri sendiri, khususnya pada rinitis alergi. Terus, kalau faktor risikonya apa saja, Dokter? Untuk pemicu asma ini bisa bermacam-macam, baik dari faktor genetik maupun faktor lingkungan. Untuk dari faktor genetik itu bisa karena hiperaktivitas, jenis kelamin, ras atau etnik, dan juga karena alergi. Untuk faktor lingkungan itu bisa dikarenakan alergen di dalam dan juga luar ruangan, kemudian juga asap rokok, polusi udara, dan juga bahan iritan seperti parfum dan juga spray. Meskipun tidak bisa disembuhkan secara total, tapi bisa dikendalikan dengan obat pereda seperti inhaler salbutamol, kortikosteroid inhalasi, gaya hidup sehat, hindari pencetus, dan juga pemantauan rutin ke dokter. Nah, pemeriksaan penunjang apa aja sih yang bisa kalian lakukan untuk penyakit asma? Yang pertama, kalian bisa melakukan pemeriksaan uji fungsi paru. Yang kedua, kalian bisa melakukan pemeriksaan arus puncak ekspirasi. Yang ketiga, kalian bisa melakukan pemeriksaan uji reversibilitas. Yang keempat, kalian bisa melakukan pemeriksaan provokasi bronkus. Yang kelima, kalian bisa melakukan pemeriksaan uji alergi. Dan yang keenam, kalian bisa melakukan pemeriksaan fototoraks. Ada beberapa komplikasi serius asma, diantaranya yaitu pneumotoraks, kondisi di mana udara bocor ke paru-paru dan dinding dada sehingga menyebabkan paru-paru mengembis. Yang kedua ada asma rentan terhadap steroid, di mana asma tidak merespon pengobatan steroid. Selanjutnya ada atelektasis dan gagal nafas. Untuk mencegah asma ada beberapa pencegahan yang harus kita lakukan. Yang pertama ada pencegahan primer untuk mencegah sensitasi pada bayi dengan cara menghindari asap rokok dan pemberian ASI eksklusif 6 bulan.
Selanjutnya ada pencegahan sekunder, yaitu bertujuan untuk mencegah inflamasi yang telah tersensitasi. Terakhir ada pencegahan tersier, yaitu untuk mencegah asma yang telah menunjukkan manifestasi penyakit. Asma dapat dicegah dengan 3 cara. Yang pertama, hindari alergen dan gunakan inhaler secara teratur. Yang kedua, jaga kebersihan lingkungan sekitar agar terhindar dari resiko asma. Yang ketiga, beristirahat secara teratur untuk menghindari stres dan resiko asma. Jangan lupa kenali gejala, hindari pencetus, dan kontrol rutin ke dokter. Terima kasih sudah menonton.